Kali ini saya mengangkat sebuah tema pembicaraan masalah rancangan. Rancangan, planning, perencanaan. Dan semua manusia yang hidup dan mau ingin maju, pasti akan memiliki rancangan-rancangan. Ada rancangan jangka pendek, ada rancangan menengah, ada rancangan jangka panjang. Apapun namanya, kita harus memiliki rancangan. Dan rancangan itu sebaiknya tertulis, ya, sehingga kita bisa mengevaluasi, mengupdate-nya dari waktu ke waktu. Nah, minimal kita memiliki beberapa rancangan yang menjadi option kita nanti. Dan harus kita tindak lanjuti tentunya. Bukan hanya sekedar tertulis di atas kertas atau terlintas dalam pikiran. Tetapi itu benar-benar tertulis menjadi agenda kita. Nah, seringkali kita mengabaikan ini. Karena kita mengatakan, ya, segala sesuatu nanti di tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Memang semua keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Tetapi kita harus memiliki rancangan. Rancangan, planning tentang kehidupan ini. Jadi tidak serta-merta bahwa segala sesuatunya itu ya terserah Tuhan saja. Saya ingin membacakan ayat firman Tuhan ini dalam Amsal 19 ayat 21 berkata begini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Berarti rancangan kita itu banyak, iya, tapi pada finalnya akhirnya adalah keputusan Tuhan juga yang terlaksana. Seolah-olah pengertiannya ini bahwa Tuhan mendominasi, ya, mendaulati semua rancangan. Sebenarnya bukan seperti itu. Kalau benar-benar kita menjadikan Tuhan sebagai Bapa kita, sebagai kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, sebagai pemelihara kita, maka kita akan menyerahkan semua rancangan kita ke dalam tangan Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan akan mendaulati dan mendominasi, lalu seolah-olah bahwa semua keputusan akhir itu dari Tuhan saja. Lalu kita menjadi pesimis dan mengatakan bahwa percuma saya membuat rancangan. Bukan seperti gitu. Rancangan kita banyak, tapi Tuhan akan memberikan pilihan yang terbaik bagi kita. Karena firman Tuhan juga mengatakan dalam Amsal pasal 20 ayat yang kelima dikatakan di sana, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Jadi rancangan Tuhan sudah memberikan manusia itu kemampuan untuk memiliki rancangan, memiliki rencana, memiliki planning. Bahkan tertulis dalam hikmat firman Tuhan ini seperti air yang dalam, seperti air yang dalam. Berarti harus ditimba terus-menerus. Tetapi pada akhirnya keputusan Tuhan juga yang akan terlaksana. Pengertian ini jangan disalahartikan. Jangan sampai kita menjadi pesimis mengatakan, percuma mempunyai planning, percuma mempunyai rencana. Toh pada akhirnya Tuhan juga kok yang akan menentukan. Itu sikap pesimis yang kurang bijak. Justru Tuhan memberikan pilihan yang terbaik dari setiap rancangan yang kita sudah sajikan dalam kehidupan ini. Beda halnya kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Tetapi pemikiran yang pesimis juga bisa mengatakan begini, percuma semua keputusan saya tanpa Tuhan juga bisa terlaksana kok. Saya mempunyai rancangan-rancangan tanpa Tuhan juga bisa jadi kok. Buktinya banyak orang kaya, saya sukses makmur tanpa Tuhan, saya tidak pernah gereja, saya tidak pernah berdoa, saya tidak pernah melibatkan Tuhan, semuanya baik-baik saja kok. Jangan tertipu, kehidupan Anda di dunia ini tidak lama. Paling lama kita 70 tahun, 80, atau paling lama 90 tahun, dan itu selesai. Objek di belakang saya, proyek di belakang saya, ini akan lebih lama mungkin daripada umur saya sendiri. Gedung ini akan ada terus, tapi saya satu ketika akan berakhir. Dan demikian kita harus mengerti. Dan terbukti banyak, para founder, para creator, para penemu, semua hasil-hasil temuannya masih ada sampai sekarang ini. Tetapi orangnya sudah mati, sudah hancur menjadi tanah. Jadi kita tidak boleh dengan pongahnya mengatakan, walaupun saya tidak libatkan Tuhan, semua bisa terlaksana dengan baik. Iya, kita harus berpikir dari sudut pandang hikmatnya Tuhan. Jika apa yang kau kerjakan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, ya Tuhan biarkan aja, supaya itu bisa memberkati orang lain setelah kau mati. Tetapi jika itu membahayakan, bisa jadi Tuhan akan menggagalkan dengan caranya Tuhan itu sendiri. Mungkin kita akan mendebat lagi, tapi gembong narkoba kok proyeknya jalan, ya pada akhirnya kan mereka ketangkap, pada akhirnya kan akhirnya mereka kan mengenaskan. Para koruptor kan juga seperti gitu. Dan kita benar-benar harus terbuka dan rendah hati bahwa semua rancangan kita,
pada akhirnya yang meng-approve itu harus terjadi adalah Tuhan. Tuhan pemilik langit dan bumi. Dia maha tahu apa yang terbaik. Mengapa kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan? Karena itu setiap rancangan kita, planning-planning kita, usaha-usaha kita, apapun yang kita pikirkan, jangan terburu-buru mengatakan bahwa ini akan saya kerjakan besok. Belum tentu besok akan kita masih hidup. Belum tentu besok semua sumber daya yang kita harapkan akan ada. Siapa yang tahu bahwa kita akan masih bisa hidup besok? Karena untuk mati tidak perlu harus sakit, untuk mati tidak perlu harus menjadi tua. Karena segala sesuatu sekarang bisa terjadi. Namanya hidup ini penuh dengan probabilitas, penuh dengan kemungkinan. Segala kemungkinan yang buruk bisa terjadi, kemungkinan yang baik juga bisa terjadi. Jadi hari ini saya menyapa kepada seluruh jemaat pemulihan, apapun yang Anda rancangkan, apapun yang Anda rencanakan, pastikan baik-baik. Bagian akhir Anda harus bawa ke Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jadi dalam sikap optimis seperti ini, saya katakan optimis ya karena Anda menyerahkan kepada Tuhan. Dalam sikap optimis seperti ini, apapun yang terjadi, Anda tidak akan banyak komen. Karena kenapa? Anda sudah serahkan ke Tuhan. Misalnya kita menyerahkan ke Tuhan rencana-rencana kita, proyek-proyek kita, pengembangan usaha kita, aplikasi kita, permohonan-permohonan kita di perusahaan-perusahaan, kita serahkan ke Tuhan. Kalau toh tidak diterima, Anda jangan kecewa. Berarti itu sudah bagian daripada rencana Tuhan. Tuhan akan memilih yang terbaik. Dan kalau Anda diterima, itu juga bagian daripada rencana Tuhan. Baik diterima atau ditolak, semuanya baik. Kita mengatakan keputusan di tangan Tuhan. Jika kita sudah menyerahkan di dalam tangan Tuhan, maka kita harus percaya Tuhan akan selalu memberi keputusan yang terbaik bagi kita. Jangan pernah kecewa. Tujuan daripada firman ini untuk membuat kita menjadi stabil dan netral. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, aku sudah serahkan kepada Tuhan. Karena aku datang tidak membawa apa-apa, aku pergi juga tidak membawa apa-apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Sikap ini kita harus miliki dan menjadikan basic iman kita. Bahwa segala sesuatu dalam rancangan-rancangan hidupku yang aku gali, yang aku deskripsikan, yang aku tulis, yang aku planningkan, aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Jika kita sudah serahkan kepada Tuhan, maka akan terjadi ini. Jika Tuhan membuka pintu, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Jika Tuhan menutup pintu, tidak seorang pun dapat membukanya. Karena itu kita percaya, apa yang kita sudah rencanakan, sekalipun modal kita tipis, sekalipun sumber daya kita tidak ada, tetapi kalau kita sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan sudah membuka, maka Tuhan akan membuka semua sumber daya dari utara, barat, timur, selatan. Semua tangan-tangan yang dipakai Tuhan akan datang untuk membantu kita. Ini salah satu proyek di belakang adalah bukti konkret. Cara Tuhan di luar akal kita. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Mungkin kita berkata itu proyek kecil mau besar. Saya tetap mengakui segala sesuatu dari Tuhan adanya. Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Tuhanlah yang menjadi penentu keputusan akhirlah. Rancangkanlah nilai-nilai kehidupan apa yang akan kita kerjakan. Dan setelah itu, serahkan kepada Tuhan. Di atas mesbah Tuhan, katakan, ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Apapun yang Kau jawab, apapun yang terjadi, aku percaya itu yang terbaik bagiku. Jadi kalau hari ini, sekali lagi, kalau lamaranmu tidak diterima, Anda jangan kecewa. Berarti Tuhan punya rencana yang lain, yang lebih baik daripada semuanya itu. Pastikan semua rancangan kita diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Selamat berbahagia, nikmati hidup yang penuh sukacita dan penuh kemenangan sebab Tuhan menjadi pemutus terakhir dari semua rancangan kita. Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup mengubah dari yang tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi banyak, dari banyak menjadi berlimpah. Dan jangan lupa subscribe ini supaya kalau ada video baru Anda akan dapat notifikasi. Dan jika ini bermanfaat bagi saudara-saudara Detolan, share bagi mereka. Inilah jawaban Tuhan. Tuhan memberkati.